Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para guru dan orang tua yang hakikatnya adalah guru juga yang harus mendidik anak-anaknya. Inspirasi yang pertama kita mengambil dari surat Al-Fatihah, satu surat yang disebut sebagai Ummul Quran, Ummul Kitab, yang di sana tersimpan seluruh makna dari Al-Quran, yang di sini tersimbolkan dari semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya. Yang menarik saudaraku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah, maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya. Ketika ada seseorang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab Hamidani Allahu, Hamidani abdi. Ketika seseorang mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah menjawab Asna li abdi. Ketika orang mengatakan Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawabnya Majjadani abdi. Demikian sampai ketika orang mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Saudaraku sekalian, inspirasinya apa? Pendidikan itu harus interaktif. Pendidikan itu berjalan dua arah antara guru dan murid. Dan disinilah sesungguhnya seorang guru harus menghargai muridnya sedemikian rupa. Setiap hal yang ada di dalam diri seorang murid itu adalah sebuah keunggulan. Selayaknya bagi guru untuk memuji apapun yang ada di dalam diri muridnya, karena ini adalah awal dari berkembangnya potensi. Kita harus menyadari bahwa murid kita itu bukan botol kosong, tetapi di sana sudah ada potensi. Tugas guru menemukan potensi itu, kemudian mengembangkannya, sehingga potensi itu berkembang dengan baik, menemukan titik puncak suksesnya, kemudian menjadilah anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nanti mampu mengoptimalkan potensinya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas seorang guru sesungguhnya adalah tugas yang mulia. Ini bukan tugas sembarangan, karena tugas guru adalah tugas kenabian. Hakikatnya seorang guru adalah menyampaikan, melanjutkan tugas dakwah dari para rasul. Maka seorang guru adalah para dai. Mereka adalah pewaris para nabi, yang mereka bertugas menuntun umat ini bisa memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dia nanti berada, di bidang ilmu apapun yang akan mereka dalami. Hakikatnya semuanya adalah melanjutkan tugas kekhalifahan manusia, sesungguhnya melanjutkan tugas kenabian. Maka ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Banggalah Anda sebagai seorang guru, banggalah Anda wahai orang tua, karena Anda diberikan kewajiban untuk mendidik anak-anak Anda, yang menjadikan mereka orang-orang yang akan menjadi khalifatullah di muka bumi ini, menjadi orang-orang yang akan melanjutkan tugas kenabian. Maka tugas ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi? Kita belajar dari surat Al-Fatihah ini. Pujilah. Jangan pelit untuk memuji anak-anak kita. Walaupun pujian itu sekedar acungan jempol, sekedar senyum di bibir kita, mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita selama itu adalah kebaikan. Jangan matikan potensi mereka. Kenapa? Karena kita terlalu gelap dengan sedikit kelebihan yang ada dalam diri mereka. Kebanyakan para guru melihat
anak yang pintar itu kemudian terbayang, kemudian terapresiasi dengan baik, bahkan mendominasi. Tetapi banyak di antara para orang tua atau guru yang miskin apresiasi kepada anak-anaknya yang berusaha untuk berbuat tetapi hanya mampu melakukannya sedikit. Maka wahai para guru, ayo, kalau Allah saja memuji hambanya, terjadi dialog yang sangat indah. Allah mengapresiasi hambanya, hanya sekedar alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah respon itu dengan cepat, hamidani abdi, hambaku memujiku. Maka Anda wahai para guru, ayo pujilah anak-anak Anda. Wahai orang tua, pujilah anak-anak Anda. Contoh real ketika anak kita yang usia TK mampu berpuasa walaupun hanya pagi hari, dari jam 8 sampai jam 10, pujilah dia. Walaupun anak-anak kita di kelas 1 misalkan mampunya baru berpuasa sampai zuhur, pujilah mereka. Karena pujian Anda itu nanti akan melecutkan semangatnya sampai kemudian mereka mampu ideal sebagaimana yang Anda inginkan. Jadi yang pertama saudara sekalian sekali lagi adalah, ayo sebagai seorang guru, sebagai orang tua, jangan pelit untuk memberikan pujian. Sebagaimana kita belajar dari surat Al-Fatihah, Allah pun tidak pelit dengan hamba-hambanya yang memujinya. Selanjutnya saudaraku sekalian, pendidikan harus ada kedekatan. Hada baini wa baina abdi, kata Allah. Ini adalah antara aku dan hambaku. Artinya ini ada interaksi yang sangat dekat. Karena seorang hamba yang membaca surat Al-Fatihah itu maka menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menjadikan semakin dekatnya Allah dengan seorang hamba, dan ini diapresiasi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas seorang guru, tidak harus seorang guru menjaga jarak dengan siswanya. Maka ada inspirasi orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah. Dalam ilmu sejarah, dalam ilmu surat disebut dengan sahabat. Bukan prajuritnya Nabi Muhammad, bukan sekedar pengikutnya Nabi Muhammad, bukan, tetapi mereka dikenal dengan sahabat. Artinya sahabat itu orang yang dekat. Betapa dekatnya Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali. Betapa dekatnya Rasulullah dengan Ashabus Suffah. Betapa dekatnya Rasulullah dengan orang-orang miskin yang hidup pada masa itu. Kedekatan seorang guru dan murid akan menjadikan seorang murid nyaman dalam menimba ilmu, nyaman dalam bertanya, nyaman dalam mencari solusi dalam permasalahannya. Dan yang terakhir saudaraku sekalian, wali abdi masa'al. Apa yang terjadi? Inspirasinya adalah ketika ini semuanya terlaksana, maka sesungguhnya saudaraku sekalian, tujuan utama dari pendidikan ini adalah seorang murid menemukan jalan yang sesungguhnya yang harus dilewati dalam rangka untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seorang murid menemukan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, ini baik, ini buruk, ini saya harus ikuti, ini yang harus saya jauhi. Jalan ini mengantarkan mereka kepada kesuksesan di dunia, sekaligus nanti insyaallah mengantarkan mereka sukses di akhirat insyaallah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.